Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, hari ini kita akan masuk pada aktivitas belajar tentang media konektor di dalam jaringan. Di materi ini kita akan belajar beberapa jenis-jenis dari kabel jaringan komputer, kemudian juga jenis-jenis perangkat yang ada di dalam jaringan komputer, serta teknik pemasangan kabel di dalam jaringan komputer. Yang perlu kita tahu bahwa jaringan komputer ini bisa berkomunikasi dalam berbagai media, antara lain dengan sinyal listrik, frekuensi, dan cahaya. Untuk sinyal listrik sendiri dan cahaya ini digunakan untuk media jaringan berupa kabel. Sedangkan untuk frekuensi digunakan untuk jaringan komputer dengan media jaringan nirkabel atau wireless. Tipe-tipe dan jenis-jenis kabel sampai sekarang ada tiga jenis kabel, yaitu switchpair kabel, coaxial kabel, dan juga fiber optic kabel. Kita lihat satu persatu. Switchpair ini merupakan kabel yang terdiri dari dua buah kawat yang dipilin, maka dikatakan sebagai switchpair. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya crosstalk atau induksi magnetik. Jadi untuk mencegah terjadinya gangguan di dalam pengiriman data ya. Nah, di dalam switchpair itu ada dua jenis kabel. Yang pertama adalah unshielded switchpair atau UTP yang sering kita gunakan dan akan kita gunakan juga dalam praktikum, dan juga shielded switchpair atau SDP kabel yang salah satu varian dari kabel switchpair. Ini adalah UTP, terdiri dari 4 pasang kabel. Yang 4 pasang kabel berarti intinya ada 8 kabel ya total, karena 4 pasang. Setiap pasangnya dipilih ya sesuai dengan warnanya. Biasanya kalau warnanya orange dipilih dengan putih orange, kalau warnanya biru dipilih dengan putih biru, dan seterusnya. Terus kemudian konektornya menggunakan namanya konektor UTP atau RJ45. Beda ya, kalau konektor di telepon itu RJ11, jika konektor di jaringan ini RJ45, seperti ini. Kabel UTP seperti ini, total 8 kabel. Kemudian beberapa merek-merek yang terkenal dan bagus untuk jaringan dengan kabel UTP ini biasanya ada Belden, ada Draka, ada AMP, ada Dettler, dan lain-lain ya. Anda bisa pilih nanti kalau Anda memang mengimplementasikan jaringan komputer, Anda bisa pilih beberapa dari merek-merek ini ya, bukan promosi ya, tapi menurut saya yang terbaik adalah merek-merek ini. Terus kemudian STP ya, STP itu lebih keras ya, lebih keras dari UTP. Intinya hanya 2 pasang kabel yang dipilih, berarti totalnya adalah 4 kabel. Terus kemudian dia ada aluminium foilnya ya, ada pelindungnya aluminium foil. Cuma kekurangannya adalah memang lebih mahal. Terus kemudian standar perusahaan satu dan perusahaan lainnya lebih berbeda. Terus kemudian lebih tebal dari UTP, sehingga memang harus tenaga ahli ya yang mengimplementasikan kabel STP ini. Nah, biasanya jaringan STP ini biasanya digunakan untuk topologi jaringan token ring. Dia seperti ring atau cincin ya jaringannya. Terus kemudian beberapa implementasi STP, beberapa instalasinya digunakan untuk kabel telepon, kemudian biasanya juga digunakan untuk token ring ya, terutama token ring IBM. Terus kemudian juga harganya cukup mahal. Terus kemudian sama juga, semakin panjang media,
maka crosstalk dan sinyal noise-nya atau gangguannya akan semakin besar ya, sama dengan UTP. Nah ini twist pair ya, twist pair itu ada beberapa ukuran dari Cat 1 sampai Cat 7 seperti itu. Terus kemudian keuntungannya twist pair ini memang mudah untuk instalasi, relatif harganya murah, terutama untuk UTP ya. UTP ya standar 5.000 sampai 7.000 lah per meternya. Cuma kerugiannya jika jarak jauh maka transmisinya terbatas karena semakin panjang medianya atau kabelnya semakin panjang, noise-nya semakin besar. Maka dalam implementasi STP atau UTP atau biasa disebut kabel twist pair itu biasanya di setiap berapa meter sekali diberi repeater. Untuk apa? Untuk memperkecil pengaruh dari noise atau gangguan itu sendiri. Terus kemudian kita beralih ke tipe kabel berikutnya adalah koaksial ya. Koaksial itu adalah kabel dengan satu inti kawat tembaga kaku ya sebagai intinya, terus kemudian dilapisi dengan bahan penyekat seperti ini ya. Ini adalah intinya ya, ini intinya, terus kemudian ada kabel pelindung ya untuk konduktor silindris ya, untuk apa ya, untuk mengurangi gangguan noise. Terus kemudian konektornya seperti ini ya, biasa dikatakan sebagai konektor BNC ya. Nah, di dalam kabel koaksial itu ada dua jenis kabel, ada thick dan juga thin. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tebal, ada yang tipis ya. Nah, biasanya koaksial ini digunakan untuk jaringan-jaringan televisi ya. Televisi, jadi dari televisi ke antena, televisi ke apa, receiver digital, terus kemudian receiver digital ke antena atau dari booster ke antena. Itu pakainya kabel koaksial. Terus kemudian biasanya koaksial kalau di jaringan LAN itu digunakan untuk topologi bus ya. Ini tentang koaksial. Nah, terus kemudian kabel thick atau koaksial gemuk ini rata-rata diameternya 12 mm, biasanya warnanya kuning. Nah, itu untuk thick. Sedangkan thin itu kabel kurus, itu biasanya untuk radio ya, untuk receiver radio. Terus kemudian diameternya 5 mm, biasanya berwarna hitam atau berwarna gelap ya, apa gelap, biru gelap dan seterusnya. Terus kemudian perangkat konektornya seperti yang saya katakan tadi namanya adalah BNC T-konektor. Terus kemudian instalasinya ya dengan kabel koaksial itu setiap berapa meter diberi konektor seperti BNC itu, terus setiap berapa meter diberi konektor. Terus konektornya BNC itu biasanya panjangnya sekitar 18 inci ya, sekitar segitu kecil. Nah ini beberapa tipe-tipe dari kabel koaksial dari RJ8 sampai RJ62. Untuk televisi biasanya pakai RJ59. Ya, ini. Terus kemudian yang paling terbaru ada namanya kabel fiber optik atau biasa kita sebut FO ya. Nah ini kabel ini memang mahal, cuma dia dapat mentransmisikan bitrate yang tinggi dengan bandwidth yang tinggi, terus kemudian tidak sensitif pada gangguan elektromagnetik atau juga noise ya, tidak sensitif ya. Kalau kita pakai kabel apalagi frekuensi ya, cuaca buruk saja sudah mengganggu sinyal ya, sinyal kita dalam berjaringan gitu. Terus kemudian panjang media juga mengganggu. Tetapi fiber optik ini tidak terlalu sensitif ya dengan gangguan-gangguan itu, dengan terbukti tidak terganggu dengan gangguan elektromagnetik dan juga bit error rate yang kecil.
Terus kemudian kekakuannya atau reliabilitasnya lebih baik dari kabel koaksial. Nah, mengapa dia cepat? Karena dia ditransmisikan dengan cahaya. Jadi, dia memungkinkan bandwidth-nya besar dilewatkan dan kecepatannya ya minim 100 Mbps ya. Dan juga bebas dari pengaruh lingkungan. Jadi, saya kembali lagi di sini, sinyal transmisinya adalah cahaya. Jadi, inti dari kabel ini adalah kaca. Ya, sehingga memang butuh ahli ya untuk pemasangan instalasi kabel fiber optik ini. Terus kemudian karena intinya kaca, dalam implementasi kabel fiber optik ini harus pakai sarung tangan dan juga kacamata pelindung ya, karena intinya itu hanya serambut itu ya, besarnya serambut itu. Terus kemudian kalau pecah ya bisa masuk ke kulit kita, bisa ikut aliran darah, itu akan sangat berbahaya. Sehingga pemasangan kabel fiber optik ini memang harus dilakukan oleh ahli ya. Nah, terus kemudian saya akan kembali coba saya gambarkan mengapa kok transmisi dengan cahaya itu lebih cepat. Nah, kita lihat aja petir ya. Petir itu biasanya adalah cahayanya dulu baru ada suaranya. Ya, jeder gitu. Nah, kita lihat kilatnya dulu baru suaranya. Sehingga memang kecepatan cahaya itu lebih tinggi daripada kecepatan suara. Nah, modelnya adalah seperti ini. Jadi selama ini adalah inti kabel fiber optik. Ini dari komputer A ke komputer B, ya, atau jaringan A ke jaringan B. Maka transmisi data itu akan dipantulkan di dalam inti dari kabel fiber optik berupa cahaya. Karena kaca ya, maka cahaya ini akan dipantulkan untuk menuju jaringan B ya, jaringan B atau komputer B. Nah, karena bersifat cahaya maka dia akan lebih cepat ya terkirimnya, terus jaringannya juga besar. Maka biasanya implementasi kabel fiber optik ini karena cukup mahal, biasanya digunakan untuk jaringan yang dikatakan jaringan backbone ya, atau jaringan tulang punggung ya, jaringan tulang punggung. Jadi jaringan utama ya, jaringan utama, baru nanti di bawah-bawahnya pakai implementasi entah itu pakai koaksial atau pakai UPP. Tapi yang jaringan backbone ini, jaringan utama itu pakainya biasanya adalah fiber optik seperti itu. Terus kemudian tidak terpengaruh ya tadi noise dan juga tidak dapat di-stop ya, ini security-nya bagus. Terus kemudian kita beralih ke media yang lain yaitu wireless ya, atau biasa kita sebut near kabel gitu. Jadi dia sampai saat ini wireless itu menggunakan dua frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan protokol standarnya di IEEE 802.11. Jadi banyak mata kuliah juga yang membahas tentang wireless, atau Anda juga bisa cari di internet ya, banyak ya. Salah satu mata kuliah biasanya ada teknologi jaringan wireless atau yang berbasis Cisco ada routing and switching 4. Kita masuk juga ke macam-macam perangkat jaringan ya, perangkat jaringan. Jadi kalau saya bisa kotai perangkat jaringan itu dari hierarkinya, ini dari sini dulu. Ya, hierarki paling bawah sampai paling atas ya, untuk perangkat untuk menghubungkan jaringan. Nah, di sini akan saya tambahkan satu namanya repeater. Oke, kita satu-satu ya. Ada NIC. NIC ini adalah perangkat di dalam jaringan yang mempunyai alamat IP ya. Alamat IP itu NIC. Nah, biasanya NIC ini sudah embed atau sudah tertanam di motherboard.
Tapi Anda bisa tambahkan juga dengan LAN card yang lain, ya, network interface yang lain atau biasa disebut LAN card, dengan ditambahkan di motherboard, sehingga di motherboardnya sudah ada NIC atau LAN card, ditambahkan LAN card lagi, sehingga komputer Anda punya 2 IP, seperti itu. Bisa memungkinkan, seperti itu. Terus kemudian ini di komputer ya, kemudian repeater ini sebenarnya bukan untuk menghubungkan jaringan atau komputer, tetapi dia untuk memperkuat sinyal. Nah, sebagai contoh, seumpama kita berlangganan internet ya, rumah kita 2 lantai, akses poinnya itu Anda letakkan di rumah bagian depan di lantai 1, ya, sehingga rumah di bagian belakang di lantai 2 adalah titik di mana sinyal akses point berkurang atau bahkan bisa blank spot kalau memang rumahnya panjang ya, sehingga lantai 1 bagian belakang perlu Anda beri repeater ya, repeater wireless juga ada ya, repeater agar apa, sinyal dari akses point yang di rumah depan itu bisa tetap stabil untuk diakses di bagian belakang lantai 2 gitu, dengan adanya repeater di bagian belakang lantai 1. Nah, ini repeater ya. Kemudian ada hub dan switch itu hierarkinya sama. Hub dan switch itu hierarkinya sama, dia menghubungkan komputer-komputer di dalam satu jaringan ya, hanya satu jaringan. Itu bisa Anda gunakan hub, bisa Anda gunakan switch. Bedanya apa Pak? Bedanya hub ini dia tidak mempunyai filter package, sedangkan switch punya filter package, sehingga paket data yang dikirimkan satu komputer dengan jaringan menggunakan hub, akan paket data itu di-broadcast ke semua komputer yang ada di dalam satu jaringan. Sedangkan kalau switch dia punya filter package, sehingga satu komputer mengirimkan data tertuju ke komputer yang lain, ya hanya yang dikirimi ya hanya komputer itu saja. Nah, ini switch. Maka switch itu biasa disebut sebagai smart hub atau hub yang lebih pintar, seperti itu. Untuk harga jelas beda juga. Jadi hub lebih murah ya. Kita bisa dapat hub itu ya harga 75.000 atau 90.000 kita sudah dapat hub yang isi 4 port ya, 4 port gitu. Terus kemudian bridge dan router. Ini adalah perangkat yang menghubungkan komputer-komputer antar jaringan. Kalau hub dan switch itu tadi adalah komputer-komputer yang dalam satu jaringan, maka bridge center itu antar jaringan. Nah, bridge dan router itu juga berbeda, ya, berbeda. Walaupun fungsinya sama, juga berbeda. Jadi bridge dan router juga fungsinya berbeda ya. Yang kalau bridge itu hanya 2 jaringan biasanya, point to point, sedangkan router lebih dari satu jaringan ya. Ya, harganya juga berbeda, router lebih mahal. Sedangkan modem itu kepanjangan dari modulation and demodulation. Artinya dia yang mengubah sinyal digital menjadi analog menjadi digital, sehingga kita bisa berinternet ya. Karena internet ini berjalan di atas sinyal suara ya, maka dari itu penyedia layanan internet itu juga dulunya adalah penyedia layanan telepon, seperti itu. Mengapa? Karena infrastrukturnya juga sama gitu. Jadi internet ini paket data itu berjalan di atas sinyal suara. Sedangkan sinyal suara ini analog ya. Sedangkan paket data atau data komputer ini digital, sehingga diperlukan alat yang memang untuk mengubah
sinyal digital ke analog, analog ke digital, agar suara juga bisa dapat, data juga bisa dapat. Sedangkan access point ini adalah perangkat yang digunakan untuk jaringan wireless atau tanpa kabel. Gitu. Untuk apa? Ya, menyebarkan sinyal atau menjaga kestabilan frekuensi di dalam satu jaringan. Nah, ini gambarnya seperti ini, dia yang mempunyai IP ya. Kalau ini namanya LAN card ya, bisa ditambahkan, tapi kalau di motherboard pun sudah ada NIC sendiri. Nah ini ya, tinggal dimasukkan konektor RJ45. Terus kemudian hub ini berada di layer 1 OSI ya, physical layer. Terus ini contohnya hub dan switch ya. Terus kemudian bridge ya. Bridge ini biasanya digunakan untuk lokal ya, 2 jaringan LAN. Hanya 2 jaringan LAN. Terus kemudian modem, tadi sudah saya katakan mengubah sinyal digital dan analog. Access point seperti ini yang indoor ya, ini yang outdoor. Ya, outdoor modelnya seperti antena ya. Jadi bisa digunakan untuk WiFi, Bluetooth dan standar-standar yang lain. Nah sekarang kita masuk, setelah kita belajar tentang jenis kabel, media dan perangkat, kita masuk ke teknik pemasangan kabel. Karena beda ya, kabel listrik sama kabel jaringan itu beda. Jadi kabel jaringan tidak perlu dikupas, ya tidak perlu dikupas intinya. Alat-alat yang diperlukan minimal ya, dalam kurung minimal adalah crimping tools atau tang kerimping, terus kemudian LAN tester ya. Kalau Anda mau beli baru semua ya, antara crimping tool, LAN tester, kabel UTP, konektor RJ45, berarti ya crimping tool sekitar ya 40-50 ribu, terus kemudian LAN tester yang standar juga ada harga sekitar 30 sampai 50 ribu ya, 40 ribu lah gitu. Terus kemudian konektor kabel UTP itu semeternya sekitar 5.000. Terus kemudian konektor RJ45 ada yang harga 500, ada yang 750, kita anggap 1.000 lah, 1.000 rupiah. Sehingga untuk membuat satu kabel paling enggak Anda modal sekitar ini 50.000, ini 40.000, terus kemudian ini beli 1 meter kabel aja berarti 5.000, berarti sudah 95.000, dan konektornya beli 5.000 lah, ada 5 untuk cadangan, berarti sekitar 100.000 Anda bisa membuat kabel jaringan. Nah, cara pemasangannya ada beberapa jenis, ada straight rope, ada crossover, dan rollover. Untuk apa saja Pak itu? Sebenarnya network interface card atau NIC sekarang itu mau straight mau cross itu sudah aman ya, artinya bebas. Tetapi Anda perlu tahu bahwa kabel straight untuk apa, cross untuk apa, roll itu untuk apa. Jadi straight itu digunakan untuk perangkat-perangkat yang hierarkinya berbeda ya. Ada hub ke PC, switch ke PC, atau switch ke router, kan beda ya. Switch ke router itu ini antar jaringan, ini satu jaringan, ini antar jaringan. Switch to PC beda lagi ya. PC atau server itu satu hierarki, terus kemudian switch itu beda. Jadi dia menghubungkan komputer-komputer di dalam satu jaringan. Modelnya standarnya ada T568A dan T568B dengan kabel UTP. Jadi kalau pemasangan strike itu maka harus sama ya, harus sama. Jika kita pakai T568A maka ujung kan kabel itu 2 ya, ujung satunya dengan ujung berikutnya, ujung A dengan ujung B itu susunannya sama seperti ini. Jika Anda pakai standar B yang dimulai dari putih hijau, kalau ini kan putih oranye, maka ujung A dengan ujung B-nya juga harus sama susunannya. Pak, kalau terswitch saya ujung A-nya pakai A, ujung
B-nya pakai standar B. Nah, itu nanti jadinya adalah kabel crossover ya. Kalau ini strike ya. Strike itu kalau ujung satunya pakai standar A, ya, pakai standar A, maka ujung berikutnya harus pakai standar A. Berikutnya juga kalau kita pakai standar B, maka ujung satunya harus sama dengan standar B. Itu adalah strike. Nah, sekarang kita berpindah ke crossover. Crossover itu untuk digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau perangkat-perangkat yang hierarkinya sama. Seperti contohnya dua buah komputer, dua buah switch, kemudian PC ke router, ya. Nah ini atau ya itu atau, tapi biasanya digunakan untuk dua buah komputer dan dua buah switch ya. Nah ini adalah model pemasangannya adalah switch ya. Satu ujungnya pakai standar A 568A, yang satu ujungnya pakai T568B. Nih ya, yang satu pakai dimulai white orange, yang satu white green. Nah kalau Anda bingung ini, Anda juga bisa pakai yang ini. Ini ujung satunya pakai ini, ujung berikutnya pakai standar ini, sama saja. Itu crossover. Terus kemudian nanti bedanya untuk dicek di LAN tester ya. Kalau strike itu lampunya akan urut ya, keluarnya urut. Tetapi kalau crossover itu yang sisi kiri itu akan keluar lampunya urut, yang sisi kanan akan teracak. Ya, ini adanya. Terus kemudian khusus untuk PC ke router ya biasanya pakai rollover ya. Rollover itu ujung satunya T568A, kemudian ujung berikutnya dibalik ya, dibalik sepenuhnya ya. Ya, jadi kalau seumpama ini pakai T568A dimulai putih orange diselesaikan dengan coklat, maka ujung satunya dibalik sepenuhnya. Dimulai dari coklat, putih coklat. Jadi ini roll over gitu. Terus kemudian sebenarnya ada jenis kabel yang lain yang namanya kabel kombinasi, cuma itu standarnya sama dengan slide, cuma belum terstandarisasi internasional. Itu bagaimana Pak kalau kabel kombinasi? Itu kabel yang satu warna, seumpama oranye, hijau, biru, coklat yang dominan itu dijadikan satu. Kemudian berikutnya yang ada putih oranye, putih hijau, putih coklat, putih biru itu juga dijadikan satu, sehingga yang dominan sama yang ada putihnya. Nah itu nanti ujung satunya juga sama. Nanti kalau dicek jadinya strike. Cuma belum ada standarisasi internasionalnya. Jadi lebih baik pakai yang T568A atau T568B. Nah, sebelum kita akhiri, saya mau katakan bahwa pemasangan kabel instalasi yang baik adalah seperti ini. Artinya apa Pak? Artinya selubungnya kabel UTP ikut terkrimping di dalam RJ45. Nah, kadang kalau kita motongnya terlalu panjang, maka kabel-kabelnya masih di sini nih, masih kelihatan di sini. Sehingga kalau seumpama ketarik atau kena kaki, karena kabel UTP itu kan tempatnya di bawah ya, maka akan cepat rusak. Tetapi kalau selubungnya ini ikut terkelimping, yang pertama akan lebih rapi, yang kedua juga lebih awet. Oke, saya kira itu pembahasan kita hari ini tentang media konektor. Semoga dapat membantu dan menambah pengetahuan kita tentang kabel, tentang teknik pemasangan kabel dan perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan. Saya akhiri semuanya, salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.